Kak Sally pernah kecewa dan marah besar nggak sama Kak Gary? Hai, halo semuanya. Lo semua lagi nonton gua Gary Ardian. Dan malam hari ini nggak tuh? Orang nonton kan beda-beda. Orang atau kita take kapan? Iya, ini pokoknya karena di tag-nya malam ya. Hari ini gua ngobrol sama Sally juga. Jadi ceritanya, iya. Jadi ceritanya aku baru upload question box gitu di Instagram buat ngasih tahu orang-orang, siapa tahu ada yang mau nanya sesuatu ke Sally gitu. Soalnya kan kadang ada pertanyaan kayak, Kak Gary, Kak Sally cemburu nggak sih kalau misalnya lo di DM cewek misalnya gitu, atau gimana ya perasaan Sally atau gimana? Itu kadang mungkin orang ada yang penasaran. Makanya hari ini kita bahas. Hari ini jadi judulnya ini tuh pertanyaan-pertanyaan sulit untuk Sally dari followers di Instagram. Kayak jebakan juga nggak sih? Kok bisa jadi kayak jebakan? Kayak merasa dijebak. Karena aku nggak tahu, kamu nggak kasih tahu kalau kamu bikin konten ini, tiba-tiba bikin question box. Iya, tapi aku takut sebenarnya mau jawabnya. Oh, tapi aku nggak khawatir karena kan kamu tahu kayak followers aku terus yang ngikutin aku di podcast semuanya baik-baik gitu. Kita sama-sama tahu. Thank you. Sampai sekarang juga, iya sampai sekarang juga haters tuh baru 1 kemarin. baru ada. Iya betul. Ada rencana mau nambah nggak? Rencana sih nggak ada, tapi kalau ada ya kita siap-siap aja ya. Iya. Jadi hari ini ngejawabin pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman di Instagram yang pertanyaannya seru-seru, bagus-bagus, nggak ada yang aneh-aneh. Lumayan. Aku sampai scroll dari tadi terus sampai milih kayak, maksudnya pertanyaan pertama sampai akhir mau apa aja yang ditanya gitu aku milihin. Tapi kayaknya aku udah tahu mau ngasih pertanyaan apa aja ke kamu. Banyak yang penasaran sama hubungan kita, jadi ya kita mulai aja ya. Let's go started. Dimulai dari pertanyaan gampang dulu. Makin lama makin susah. Dari Kevin Aprilian. Udah pacaran berapa tahun sama Bang Gary? Dari Kevin ya? Nyanyi nggak nih? Aduh. Kevin Aprilian. Ternyata siapa tahu dia bisa. Kita udah pacaran kurang lebih hampir 10 tahun nanti di April. Baru 10 tahun. Masih masa-masa perkenalan. Aduh. Perkenalan banget kan tuh. Ini orang pasti ada yang komen langsung kayak, ini kalau KPR udah lunas Kak gitu. Asli. Ya gimana, kita pacarannya dari SMA kelas 2 ya Sel? Ya SMA kelas 2. Terus tapi kita kenalnya dari SMP sebenarnya. Terus baru pacaran waktu SMA kelas 2. Dan alhamdulillah masih bertahan sampai sekarang. Iya, soalnya dulu pas SMP aku belum kepikiran mau pacaran. Ngapain sih pacaran gitu kayak. Iya, aku juga punya pacar lain selain kamu. Iya. Terus udah. Jadinya baru bener-bener kita deketnya lama, baru pacaran kelas 2 SMA, habis itu ya lanjut deh sampai sekarang. Lanjut ya. Pertanyaan masih selanjutnya. Gampang lah ya pertanyaannya. Iya. Pertanyaan pertama mah harus gampang-gampang. Aduh kok ini susah di. Bentar ya. Pertanyaan kedua. Oh ini ada dari ini pertanyaan dari Hana.mrp. Ceritain dong Kak, gimana caranya lo nggak posesif sama Bang Gary sementara Bang Gary pernah posesifin lo? Lucu sih ini. Sebenarnya bukan karena aku juga posesif guys, setelah Gary posesif. Jadi kayak roda aja berputar gitu kalau mau posesif tuh, jadi kayak ya roda gitu aja. Awalnya Gary posesif, terus Gary mulai longgar dan memperbaikinya, balikan aku yang posesif. Tapi ujung-ujungnya karena kita akhirnya menyadari bahwa ternyata kalau makin diterusin posesifnya nggak akan pernah berhenti. Nanti aku berhenti, Gary lanjut gitu. Akhirnya kita diskusi dan akhirnya ya kita menemukan jalan yang terbaik, karena posesif itu nggak baik untuk hubungan kedepannya gitu. Iya. Dulu kita posesif gara-gara masih muda aja gitu. Makanya kadang juga orang kalau misalnya nanya kita, gue sama pacar gue posesif, aku biasanya nanya gitu loh, enggak, kamu umurnya berapa gitu. Kayak maksudnya kalau misalnya masih umur 18 gitu ya wajar sih. Apa sih yang diharapin dari hubungan umur 18 tahun? Maksudnya
Ya pasti kan masih belum paham seluk beluknya nih hubunganmu kayak mau kayak gimana gitu. Yang pasti kalau misalnya udah tahu, oh ternyata gue sama dia ini posesif gitu. Ya asal ada keinginan untuk memperbaiki gitu. Oh kita tahu ini salah gitu ya. Terus kita tahu hubungan tuh semakin ke depannya itu tuh makin harus diperbaikin ke arah yang lebih baik gitu. Ya pasti seiring dengan berjalannya waktu hubungannya lebih dewasa lah ya. Kebanyakan orang posesif karena gak dewasa sih. Ya meskipun ada umur 30 tahun masih posesif gitu ya. Ya gitu. Pokoknya kalau udah sadar, oh ini nggak bener nih. Ya, kalian harus cari tahu dong gimana caranya biar apa posesifnya itu nggak dikasih makan mulu gitu. Tapi kalau misalnya ada yang bilang karena posesif itu tanda sayang, nggak juga ternyata. Ya Enggak kan? lah. Posesif tuh tanda hubungan gak sehat. Tanda kalian tuh cuman pengen cari tahu. Kalian tuh cuman pengen nyelesain masalah dengan cara yang gampang dan cepat aja gitu. Kayak bukan cara yang benar. Kayak kalau misalnya gue cemburu sama teman-temannya gitu, daripada gue pusing, mendingan gue larang aja dia biar nggak bergaul sama teman-temannya gitu kan. Padahal nggak kayak gitu. Padahal kan kalau kayak gitu ya masalahnya emang gak selesai. Kan nanti ada masa-masa transisi selanjutnya gitu loh. Kayak misalnya lo takut dia pergi dari lo gara-gara teman-teman SMA-nya misalnya gitu ya. Terus ntar pas di kuliah gimana? Terus ntar pas di masa kerja kayak gimana? Paham kan? Benar-benar. Karena kita melalui fase-fase itu ya, jadi. Kayak mau sampai kapan dikekang mulu gitu. Iya, benar-benar. Sebisa mungkin kalau udah Karena tahu kita bakal apa? karena kita bakal lewatin tahap-tahap yang lebih sulit lagi. Jadi kalau misalnya kita tetap mempertahanin, kalau misalnya dulu kita tetap mempertahanin sifat kita yang sama-sama posesif, ya mungkin kita nggak nyaman dan sebahagia ini ngejalanin hubungan sekarang gitu. Iya. Nggak bakal ada bangganya lah ngelihat pacar kita setia cuman karena kita kekang gitu, karena kita posesifin gitu. Ya kita nggak bakal pernah tahu dia tuh beneran setia sama kita atau enggak kalau kita bebasin kan. Mendingan udah kasih aja kepercayaan gitu. Kalau misalnya ternyata dia ngehianatin kita, ya berarti dia bukan yang terbaik buat kita gitu, udah kan. Setuju. Easy gitu. Pada akhirnya sih kita mikirnya gitu ya, nggak usah posesif, percuma gitu, mau dikekang kayak gimana. Kalau emang niatnya mau selingkuh mah pasti ada aja, pasti bisa aja diselingkuh. Iya gitu. benar. Jadi ya udah percayain aja, kalau ternyata dia setia ya bagus, kalau ternyata enggak ya udah. Karena yang aku ambil ya Giri, kalau misalnya kita posesif itu malah masukin input negatif aja gitu loh ke pikiran kita, jadi kita pusing sendiri. Terus itu kayak ya ujung-ujungnya kita nggak pernah bahagia gitu sama pasangan, terus kayaknya netting aja gitu. Pokoknya nggak bagus deh kalau misalnya posesif. Gak ada untungnya kalau posesif guys. Gitu. Betul. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke. Dari dipaha.diasi. Apa nih? Dipa namanya mungkin ya. Apa tuh namanya? Mungkin namanya Dipa. Oke, pernah ngeluhin masalah uang gak ke Bang Geri? Atau tanggapannya gimana kalau Bang Geri minjem uang Kak Sally? Gak pernah sih so far ya kita. Gak pernah. Kuncinya itu kalau menurut aku, kalau masalah keuangan gitu ya, untuk hubungan pacaran, apalagi kalau misalnya masih muda, terbuka aja udah, nggak usah yang kayak laki harus bayarin, terus tuh cewek pokoknya maunya dibayarin aja. Enggak, udah terbuka aja, lu punya duit berapa, gue punya duit berapa, kita mau nonton nih, cukup nggak ya? Atau Kak Geri yang bayarin makan, gue yang nonton gitu. Udah kan, toh kita tuh bukan orang kaya, bukan orang kaya. Ya duitnya pasti pas-pasan lah kalau misalnya kita masih remaja gitu. Terbuka aja, nggak usah gengsi atau harus mengenderkan cowok harus bayarin, cewek menerima aja, itu enggak. Iya, kita di hubungan kita nggak patriarki guys. Iya, kadang Sally yang ngebayarin gitu, nggak ada yang kayak harus gue mulu gitu, nggak. Udah sih nggak pernah ada masalah uang ya kita ya. Nggak, alhamdulillah sih nggak ada deh. Apalagi ini sih guys, mungkin gue bisa ngasih taunya, aku tuh nggak pengen ngutang sama sekali, kayak jadi prinsip hidup gitu loh. Terus aku juga ngarepnya Sally juga nggak mau ngutang gitu, karena ya mungkin karena latar belakang sih, ada pernah kejadian yang gimana gitu kan di keluarga kan. Terus ya jadinya ngerasa kayak kalau bisa nggak ngutang ya jangan sampai ngutang deh gitu. Terus kalau emang nggak ada ya nggak usah dipaksa-paksain deh gitu.
kalau miskin ya udah nikmatin aja. Mendingan mikir gimana Iya. caranya biar kaya, gak usah mikir gimana caranya biar punya duit sekarang terus ngutang gitu. Makanya kita nggak pernah ada masalah keuangan gitu karena emang nggak pengen ngutang. Iya, karena kita hidup sesuai dengan kemampuan kita gitu, nggak terlalu memaksakan sesuatu. Betul. Bisa tuh. Gini banget ya nih. Gak, aku pengen gini. Bisa tuh guys buat kalian coba ya. Gimana cara ngejalan hidup tapi nggak mikirin kayak harus ngutang ini ngutang itu gitu. Oke? Lanjut. Lanjut. Keistimewaan seorang Gary Ardian menurut kakak apa? Dari Waduh. By Lulu kayaknya. Keistimewaan Gary adalah Gary. Bentar aku nyiapin diri buat biar nggak terbang gitu loh. apa keistimewaan aku? Yang banyak itu. Kamu udah bikin list belum? Kayaknya 1 jam ini nggak cukup deh. Gary itu aku rangkum dalam satu kata. Gary itu pintar. Pintar bohongin ya. Gary itu pintar dalam segala hal gitu. Kalau misalnya aku ngobrol sama dia, ngobrolin apa aja itu kayak nyambung tentang hidup, dia bisa ngasih insight, terus tentang sesuatu misalnya tentang agama juga dia bisa ngasih insight. Terus itu pokoknya semuanya apa yang aku tanya gitu dia pasti ngasih insight yang positif. Jadi ngebawa aku jadi kayak wah gila nih, kayaknya susah deh levelnya yang mau aku cari kalau misalnya nggak gitu. Level Gary itu udah di sini gitu, di atas laki-laki gitu. Waduh. Makanya kayak aku kalau misalnya ngeliat kayak kurang nih, Gary aja. Nanti kalau Gary itu adalah dia pintar. Nanti kalau misalnya ada yang lebih pintar dari apa? Ya bisa jadi loh. Oh gitu ya, oke. Aku harus lebih makin pintar berarti. Saat ini masih ada di level 1 aku sih. Menarik. Aku bilang kamu tuh revolusioner. Oh ya, kenapa? Ya kayak aku nggak tahu ya, maksudnya zaman dulu kita awal-awal kan, apalagi yang pas aku lagi ada masalah berat dalam hidup waktu itu kan kayak kalau aku jadi kamu sih aku tinggalin si Gary Ardian ini sih. Waduh. Kayak apa sih nggak kayak waktu itu kayak nggak ada harapan kan? Ini orang apa sih gitu? Ngapain sih hidupnya gitu? Kalau aku jadi kamu sumpah aku tinggalin orang nama Gary Ardian. Terus akhirnya aku seri ya sama kamu. Iya. Terus akhirnya kayak nggak tahu ini di titik ini tuh udah bisa dibilang pencapaian atau belum aku juga nggak tahu ya, tapi pas kemarin kita baru ngobrol baru-baru itu aku ngerasa kayak wah kamu revolusioner juga ya, pasti kamu udah sadar kan dulu aku bakal kayak sekarang gitu aku bilang. Ya tapi aku tuh aku kan cenayang loh. Biar langsung bikin konspirasi orang. Masih ada Gary cenayang. Emang tapi kerasanya kayak gitu, emang kayak mungkin ada satu hal yang dilihat dari Sally gitu dari awal dulu gitu. Padahal kalau dibandingin sama sekarang, dulu tuh Gary Ardian tuh apaan banget gitu, kayak ngapain sih dia gitu. Kayak Sally itu dulu wah berkemungkinan banget dapat cowok yang lebih baik daripada aku kan waktu zaman SMA gitu. Ya. Pas zaman SMA kayak oh iya. Wah apa sih gitu, kayak kalian aduh ini mau ngasih aib sendiri. Cari Facebook gue. Oh iya benar. Lihat gue di SMA. Nggak ngerti, kayaknya ada deh. Lihat gue di zaman SMA, lo pasti bakal bilang kayak wah, kok Sally mau sama Gary gitu. Tapi untungnya gue sekarang udah better lah. Untungnya sekarang Gary udah aku sulap. Jadi tapi nggak, aku ngeliat kamu tuh emang kayak ada potensi aja. Sailah langsung aku tuh langsung. Berarti bener ya. Tapi kan kamu emang pintar, kamu tuh pintar cari peluang, terus kamu tuh multi talent apa aja. Yeah? Jadi ya bersyukurnya kamu bisa memanfaatkan multi talent kamu dengan baik, dan kamu tuh nggak yang hilang arah gitu loh harus ngapain. Untungnya kamu tuh kayak tahu apa yang harus kamu lakuin. Iya Kalau benar. aku sih cuma support aja apa yang kamu lakuin. Iyalah, udah miskin mau begajulan kayak gue hidup nggak bersyukur banget, kayak harus langsung ya kan. Oke lanjut. Banyak pertanyaan yang sama nih ya dari
Hanin Bila, terus Yosi, terus siapa lagi? Oh, banyak deh pokoknya. Yang nanya hal yang sama ya tadi, mana sih di atas. Pokoknya udah ada nanyanya kayak kenapa bisa bertahan terus sama Kak Geri. Terus kayak kan kurang lebih sama pertanyaannya kayak gimana bisa pertahanin hubungan selama itu gitu kan. Kenapa kita bisa hubungannya lama dan kamu betah sama aku? Ya kalau menurut aku karena kita sama-sama bertumbuh, terus tuh sama-sama ngerasa kalau hubungan ini tuh bukan cuman hubungan pacaran biasa, tapi kita tuh sama-sama belajar dari hubungan ini. Terus itu sama-sama memperbaiki kesalahan kita. Jadi ngebuat kita tuh kayak gue udah belajar step ini loh gitu. Pasti ke depan itu masih akan ada masalah yang lebih besar lagi gitu kan. Jadi kita terus sama-sama belajar ngadepin hal-hal itu. Jadi akhirnya kita sama-sama bertahan sampai sekarang, menurut aku kayak gitu. Yep. Terus yang aku dapet sih kita tuh nggak cuman berespektasi sama hal-hal baik dalam hubungannya aja gitu. Tapi karena dari awal juga kita udah banyak dramanya, banyak maksudnya hal-hal yang cukup bikin kita kayak pokoknya jadi ada konflik-konflik gitulah, baik di dalam hubungannya sendiri atau karena latar belakang di antara kita masing-masing gitu. Jadi kayak udah terbiasa gitu untuk berbagi duka juga gitu, paham kan maksudnya? Lebih jadi kayak ya kan kita juga sayang sama seorang ketika kita ngerasa berkorban untuk dia gitu kan, ketika kita ngalamin hal yang gak cuma bahagia doang tapi bisa bikin kita kayak nangis kayak gitu, maksudnya sedih gitu yang pada akhirnya buat kita ngerasa makin terikat juga gitu kan. Jadi kayak pada akhirnya kita nggak yang ngarepin hubungan ini bahagia mulu, tapi kita tahu kalau lagi pengen pulang kemana gitu, paham kan maksudnya? Iya, benar. Jadi ya udah susah banget. Mau gimana? Kayak hari ini ada cewek, wah cantik banget gitu. Terus kayak dia bilang, wah gue lebih baik daripada Sally Gir. Mau gimana lo gitu? Maksudnya enggak sih, lo nggak ada pas gue zaman susah, lo nggak ada pas gue ada masalah besar dalam hidup gitu. Nih orang ada nih gitu. Kayak udah susah aja lah, kan? Makin lama ya makin besar lah. Gimana dong? Ya karena itu tadi kita pacaran lama itu tuh bukan karena ngejalanin aja gitu, tapi kita tuh kayak selalu ada fase di mana kita dikasih masalah yang untuk gimana cara kita untuk ngadepinnya bareng-bareng gitu. Jadi nggak yang cuma happy aja sih sebenarnya hubungan 10 tahun itu. Betul. Banyak pembelajarannya dari awal sampai sekarang tuh kayak masih harus ada banyak yang diperbaiki gitu. Nice. Jadi kalau misalnya ada yang nanya pacaran udah lama gitu, kenapa nggak nikah gitu? Ya kita masih belajar gitu, masih banyak yang dipelajarin nggak? Nice. Yap. Pertanyaan selanjutnya dari Graciela, Grace kali namanya ya. Graciela. Ini pertanyaannya aku jarang denger sih malahan. Dia bilang cewek harus sering ngalah, bener nggak? Dia bilang gitu malahan. Cewek harus sering ngalah. Hah? Nggak juga. Iya. Ya nggak juga lah, ngapain kita ngalah kalau misalnya kita nggak salah? Gimana sih? Ya ngapain? Iya benar. Ngalah dalam case apa gitu kan? Iya. Tergantung case-nya lah. Kecuali misalnya kita ngalah untuk memprioritaskan pride-nya cowok, it's okay gitu. Memprioritaskan pride-nya cowok. Iya misalnya itu apa ya, wibawanya cowok atau kayak harga dirinya cowok gitu kan. Ada sih beberapa harga diri cowok itu yang nggak bisa kesentil gitu, kalau dia ngerasa kayak tersinggung kayak gimana ya nggak masalah nggak sih? Menurut aku. Oke, aku paham maksudnya. Ya aku paham maksudnya. Jadi ngalahnya buat kebaikan juga gitu ya? Iya. Aku nggak tahu kalau. Aku nggak tahu. Apa? Gimana? Delay, sorry. Aku nggak tahu kalau kamu seberapa sering ngalah demi pride-nya aku.
Tapi kayaknya sejauh ini kita kan kalau mau ngadepin masalah, ya kita nggak harus kayak kamu ngalah mulu buat aku atau aku ngalah mulu buat kamu gitu kan. Kita kan ya tergantung siapa yang salah, tergantung ini diskusinya ngarepinnya kayak gimana. Kan yang penting win-win solution buat kita berdua gitu kan. Tetap biar bisa sama-sama enak ngejalin ke depannya gimana gitu kan. Jadi ya kalau misalnya cewek harus ngalah mulu, aku sih ngerasanya ya jangan kayak gitu dong. Mungkin cowoknya manipulatif kalau kayak gitu. Kalau bikin ceweknya ngerasa salah mulu gitu kan. Padahal kan ya kan aku pernah bilang kan, menang kalah itu dalam hubungan tuh harusnya dirasain bareng-bareng gitu. Kalau menang ya menang dua-duanya dong. Masa ada yang menang ada yang kalah gitu kan. Padahal kalian satu berusaha untuk menyatukan hati, berusaha untuk menyatukan visi misi gitu. Jadi harusnya jangan sampai ceweknya ngalah mulu. Ada apa nih? Kecuali emang ceweknya pokoknya sering, kalau kecuali ceweknya yang salah dan sering buat masalah gitu maksudnya. Berarti tapi tujuannya bukan untuk disalahkan, tujuannya untuk dibenarkan gitu. Maksud nggak? Gitu. Gitu guys dari jamu Gary. Yang lebih konkret. Melengkapi. Lanjut. Oke, apa tuh? Sucinita, Kak, bagaimana cara mengatasi insecure terhadap pasangan kita? Kamu pernah insecure nggak sama aku? Oh pernah dong kalau insecure, tapi kan gimana caranya kita untuk gak insecure lagi ya kita coba masukin dunia dia. Terus ya kita belajar juga. Jadinya gak perlu insecure karena kan kita punya kelebihan masing-masing porsi kita. Jadi gak perlu insecure lah. Iya benar. Pun kalau misalnya kamu ngerasa mungkin itu jadi kelemahan kamu, ya jangan fokus sama masalahnya aja gitu. Jangan fokus kayak oh gue tuh kurang di sini. Itu yang sering dia bilang sih ke aku. Yang misalnya aku tuh kena apa yang aku rasain gitu. Terus Gary selalu bilang jangan fokus sama masalahnya. Kalau misalnya kita fokus sama masalahnya aja ya nggak akan pernah maju. Dipikirin solusi dari masalah kamu itu apa gitu. Ya cari referensinya. Gara-gara Gary wawasannya luas, terus akunya kayak ketinggalan, ya aku coba kejar dengan baca-baca buku dia. Apa yang bikin kamu insecure? Walaupun nggak gini nih, misalnya kamu di sini nih, aku masih kayak di sini nih. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, namanya juga usaha ya kan. Iya, kalau kamu yang di atas aku juga aku yang jadi insecure kan. Yang penting kamu di sini, aku di belakang kamu nih nempel. Support system kan. Iya. Lu nggak mau kalah. Pokoknya insecure itu tuh harus dipikirin solusinya gimana. Kalau kamu insecure-nya gara-gara oh dia tuh tadi kata Sally wawasannya luas lah apa segala macam, ya kejar ya biar kalian tetap satu visi misi misalnya. Terus misalnya kamu insecure gara-gara badan mungkin atau kayak muka lah apa segala macam. Ya semua orang kan bisa good looking kan. Semua orang tuh bisa good looking. Gary aja bisa berubah transformasi. Iya maksudnya jadi ganteng banget atau cantik banget ya enggak mungkin. Tapi kan bisa jadi bersih, jadi wangi. Tetap bisa diperbaikin lah menurut aku. Jadi apa yang bikin insecure diperbaikin. Kecuali kalau misalnya emang sudah tak bisa. Oh ini udah dari sononya Ger gitu ya. Nggak, jangan dipaksakan. Iya butuh diterima lah. Nggak semuanya hal harus sempurna kan. Justru hubungan yang sehat yang menerima kekurangan kan. Begitu. Lanjut ya. Nah ini aku juga pengen tahu Sel. Apa tuh? Selama pacaran sama Kak Gary pernah naksir cowok lain gak Kak? Naksir sama cowok? Nah, dari Sen. Aku tuh sebenarnya nggak mau peres, tapi emang nggak peres gitu. Karena emang dari awal kan pacaran sama kamu tuh karena kita udah pendekatan yang lama, terus aku udah tahu kamu gimana gitu. Emang nggak tertarik aja gitu sama orang, tapi manusiawi kalau misalnya cewek gitu ngeliat cowok yang kayak gimana gitu, oh gini gitu doang, tapi nggak yang kayak gimana gitu ya. Aku nggak bisa itu loh, ya kan? Kenapa? Manusiawi nggak sih kalau misalnya kita lihat artis, oh ganteng nih si cowok ini gitu misalnya, kayak misalnya aku ngeliat artis Korea gitu, misalnya Captain America itu kan kayak gagah banget gitu kan, tapi kan nggak ngebuat aku kayak langsung pengen berpaling dari kamu tuh nggak pernah sih, alhamdulillahnya. Naksir itu kayak aku bilangnya kayak apa, suka gitu ya.
misalnya. Nah, Suka itu suka dan kan untuk memiliki nggak sih kalau naksir itu kayak ya gitu, ya nggak sih? nggak tahu, mungkin ya. Pokoknya tapi menurut aku kan masih ketidaksengajaan gitu kan. Maksudnya kayak mengagumi lah kali ya. Naksir tuh mengagumi gak sih? Mungkin ya. Maksudnya Ya, tergantung menaksir itu kayak gimana dong? iya. Kalau naksir sampai pengen ngejalin hubungan sama orang itu pernah nggak? Nggak pernah kalau itu. Oke, Nggak aman. pernah, alhamdulillah. Kayak maksudnya kan jatuh cinta pun kita nggak bisa milih sama siapa kan, ketidaksengajaan aja gitu kan. Tapi kalau kita tetap memilih di posisi jatuh, nah itu baru yang pilihan dan yang itu baru yang bahaya gitu, paham kan? Kayak misalnya Ya, kalau misalnya tiba-tiba naksir sama cewek ya naksir sama cowok gitu. Ya wajar aja lah. Mau gimana emangnya? Maksudnya kan hati kita tuh terlalu luas untuk cuman diisi sama satu orang misalnya gitu. Maksudnya kita kan sekarang juga misalnya kamu sayang sama aku, kamu juga sayang sama papa mama kamu juga sayang sama keluarga kamu gitu, kamu sayang sama teman-teman kamu gitu. Jadi kan Ya, hati itu emang luas gitu. Jadi kayak meskipun hubungan udah lama gitu, tiba-tiba kayak ketemu ngelihat cewek di Instagram atau ngelihat cowok di Instagram gitu, terus naksir ya wajar aja. Tapi kan kita sadar kalau kita juga udah punya satu sama lain gitu kan, udah punya pacar nih. Ya jadi ya udah jangan laju malah diterus-terusin. Itu penyakitnya iya, itu. iya, benar. Begitu guys. Jadi selama ini kamu jawabannya. paling suka sama artis-artis aja gitu ya? Iya benar. Kalau aku tuh lebih ke artis aja sih. Kalau misalnya orang-orang yang ketemu di lingkungan aku, alhamdulillahnya belum. Ya karena tadi level aku masih di sini. Celebrity crush mah wajar lah guys. Wajar. Manusiawi, kamu juga parah. Hal apa yang Kak Sally nggak suka dari Kak Geri? Ratriana Dewi. Wah, Gary itu Waduh, ini aku tutup kuping. Kayaknya ini kalau misalnya nggak lu sensor nggak aku upload deh guys. Curang. Enggak. Apa. Aku penasaran. Apa yang kamu nggak suka dari aku? Beneran? Iya kan. Udah bilang. Aduh, apa yo? Enggak, itu tadi yang aku sering bilang sama kamu tuh, Gary tuh nggak mau nurut tentang kesehatan. Satu, itu yang aku paling benci banget. Kayak dia tuh pola makan itu kayak nggak bagus gitu loh, gitu. Apa yang dimasukin juga itu kurang bagus menurut aku. Tapi setiap aku kasih tahu tuh kayak iya gitu loh. Jadi kayak gitu, lu tuh harus jaga kesehatan gitu. Terus tuh apa lagi ya, Gary tuh bukan lelet ya, orangnya super duper apa ya, dia terlambat apa bukan terlambat, maksudnya kayak nggak bisa cepet set gitu, nggak sigap kalau misalnya kita punya acara jam 1 gitu. Aku masih ngomongin ini. Boleh. Kok kamu kayak takut? Ya. Jangan kayak takut dong aku. Udah nggak apa-apa. Enggak. Jadi tuh gitu, kalau misalnya kita punya acara jam 1 gitu, jam 12 dia baru prepare. Sedangkan kalau misalnya aku tuh acara jam 1, jam 10, jam 11 tuh udah prepare gitu. Jam 1 tuh udah ready, udah dari tempatnya gitu. Kalau Gary tuh enggak gitu. Ya itu aja sih. Itu benar-benar kelemahan Gary, parah. Sampai kadang kayak aku inhale, exhale. Gitu sih. Kalau soal aku suka terlambat, suka lelet siap-siapnya, kamu gimana jadinya ngatasinnya? Ngatasinnya biasanya aku tanya dulu sama dia, kamu udah siap-siap belum? Kebalikan banget ya, sumpah. Kalau misalnya keluarga aku nih, karena kan keluarga aku kebetulan cewek semua gitu ya. Aku tuh sampai kebalik gitu loh. Keluarga kan cewek, maksudnya keluarga. Gimana sih gue ngomong apa? Keluarga kamu anaknya cewek semua. Iya, kakak beradik kamu kan cewek semua.
semua. Iya. Jadi 5 orang, mama, kakak aku 2, aku 1 sama adik aku, papa aku nih. Jadi cuman laki-laki di rumah aku tuh cuma papa doang. Nah, kalau papa itu di rumah kalau misalnya ada acara kita mau kondangan segala macem, dia tuh yang nanya kita udah siap belum. Kalau misalnya kita udah tinggal pakai jilbab, pas siap mandi dan segala macem cepat. Nah kalau misalnya aku ke kamu, itu aku yang harus nanya ke kamu. Kamu udah mandi belum? Kamu udah mau siap-siap belum? Baru aku siap-siap. Ya cepetan aku siap-siap daripada kamu. Yeah. Itu jadi cara ngatasin aku ya aku nanya dulu ke kamu, kamunya udah ready belum? Kamunya udah ngumpul belum nyawanya? Kamu udah ngumpul nyawanya? Baru deh aku siap-siap. Aku nggak mau. Soalnya aku tuh orangnya kalau misalnya udah siap-siap, kalau nggak langsung pergi kesel, bodok gitu. Jadi mendingan aku yang kayak kontrol, kamu udah ready belum? Baru aku siap-siap. Nah, itu ada caranya guys. Ya, guys. Perbandingannya Sally antara aku dengan papahnya itu perbandingan yang nggak apple to apple ya. Papanya Sally itu, papanya Sally Paul Hood guys. Udah biasa apel pagi, udah biasa apa-apa siap-siapnya cepet gitu. Saya kan lihat kehidupan saya ini. Saya hanya hidup di kamar, buat konten video, begadang gitu kan. Jadi gitu guys. Tapi bukan gak apple to apple. Apple to apple karena sama-sama laki. Laki itu coba deh. Gimana? Itu laki itu persiapannya itu lama apa enggak? Biasanya itu cepat kalau laki itu. Kebanyakan laki itu yang ngeluh kalau misalnya cewek-cewek itu dandannya lama. Ini aku yang ngeluh kamu. Kalau kamu siap-siapnya lama. Misalnya kalau kita kondangan aku udah dandannya lama aja, kan masih lamaan kamu daripada aku siap-siapnya. Gitu guys. Ya nggak sih? Ya, Coba gitu, kalian kasih tahu guys kalau ini tuh emang laki-laki itu harusnya lebih cepat dari cewek. Ya gitu guys. Makanya aku nggak pernah, aku jarang. Iya terima. Aku jarang marah sama Sally karena dandannya lama gitu, jarang guys. Jarang banget. Makanya nggak pernah. Iya, karena aku datang ke sana pas dia udah siap. Ya benar. Ya gitulah pokoknya. Lanjut ya. Ya. Dari namanya susah lagi, XXXJKJJK gitu lah. Suka dukanya jadi pacar Bang Ger. Suka dukanya. Dukanya jadi aku jadiin suka sih. Karena kan pasti duka itu ngasih pembelajaran, bukan peres ya, pasti kan dukanya itu kan ngasih pembelajaran gitu. Ya dukanya itu ya tadi permasalahan-permasalahan yang udah kita hadapi selama 10 tahun ini gitu. Tapi kalau sukanya ya banyak banget. Aku jadi bisa lebih dewasa, aku bisa jadi masukin lebih banyak positive vibes ke diri aku. Terus kita bisa jadi orang yang lebih baik mentalnya. Terus itu memandang sesuatu juga bisa lebih baik. Terus itu ya lebih kayak kalau sekarang aku jalaninnya kayak lebih sehat aja sih hidupnya. Sukanya serius guys. Karena aku tuh dari lembah keemosian, aku sekarang kayak langsung lagi belajar untuk kayak cool down untuk menghadapi sesuatu. Sebenarnya aku tuh orangnya meluap-luap, tapi karena ada Gary, jadi kayak Oke, mantap. Itu layak tayang. Apa? Itu layak tayang. Oh. Ya, lanjut. Pertanyaan selanjutnya. Ini aku nggak tahu sih. Kita percaya astrologi nggak sih, Sa? Astrologi? Kalau kita tuh bukan percaya astrologi ke yang ramalan zodiak. Kamu Scorpio harus hari ini kamu akan sial gitu, enggak sih? Tapi kayak lebih ke psikologinya nggak sih? Ya mungkin kita lebih kayak, kalau aku sih lebih aku percaya pola soalnya gitu. Mungkin ada hal yang perlu diketahuin karena ini jadi basicnya orang yang lahir di bulan dan tahun ini mungkin gitu, kayak tanggal ini gitu. Iya. Tapi soalnya ada yang nanya, Rizka Ameliana, cara menghadapi Virgo si perfeksionis. Wow, Virgo. Orang udah ada yang tahu aja aku Virgo.
Iya. Terima kasih Dari buku Rizka. kamu, mungkin dia beli buku kamu. Terima Apa? kasih Rizka udah tahu aku Virgo ya. Nah, jangan lupa. Aduh, malah jualan. Ya tapi nggak apa-apa kalau mau beli buku aku ada hal paling sia-sia di hal yang paling sia-sia gue nyampe lupa judulnya. Hal yang paling sia-sia ada di Gramedia guys. Keuntungannya beli hal paling sia-sia, kamu bisa tahu ulang tahun Gary kapan. Cuman itu doang. Cuman itu doang. Gimana Nah, gimana? kalau perfeksionis. Gimana kamu ngadepin Jadi aku itu yang perfeksionis? Kalau aku itu membiarkan perfeksionis kamu gitu, karena perfeksionis kamu itu kan bukan gimana ya aku bilangnya, perfeksionis kamu itu masih dalam batas wajar karena kamu perfeksionis dalam masalah kerjaan. Dan kamu tuh perfeksionis banget gitu. Dan aku nggak bisa ikut campur itu. Tapi kalau misalnya selain itu perfeksionisnya tentang sesuatu itu ya karena emang itu yang lebih baik, ya aku sih nggak masalah gitu. Selagi itu nggak over ya perfeksionisnya. Kamu pernah masalah kan aku tuh kayak aku udah apa ya kayak punya prinsip gitu. Aku tuh mau misalnya nih pengen ngomongin sesuatu hari ini aku udah ada to-do list, nggak bisa tiba-tiba kamu apa namanya ubah gitu, kayak kamu bisa nggak tiba-tiba kita pergi jam segini gitu, padahal itu aku udah punya rencana tuh, itu nggak bisa kan? Itu gimana tuh? Itu gimana? Kadang aku ya juga sih itu sebenarnya aku lupa itu kalau itu salah satu trouble kita. Kadang aku kacauin gitu misalnya to-do list Gary dan akhirnya Gary marah gitu. Nah ya besok-besoknya aku coba tanya dulu sama Gary, besok hari ini kamu kerjaan ngapain aja, kerjaannya apa aja, gimana kalau aku mau kayak gini kesini gitu, bisa nggak gitu. Jadi nggak bentrok gitu. Ada juga guys yang kayak gitu-gitunya. Iya, soalnya kadang kan misalnya nih kita udah jalan gitu, Gary udah ngasih tau mau kayak gini, terus aku distract nih, ya kesini aja dulu gitu, nggak sesuai dengan apa yang dia mau gitu, dan akhirnya ya kayak tuh kan apa ya gitu, oh iya maaf ya gitu, karena aku tahu itu sesuatu yang nggak buat dia nyaman, ya aku dengan besar hati aku minta maaf gitu, dan gitu juga Gary kalau misalnya dia melakukan sesuatu yang aku nggak nyaman, pasti dia minta maaf gitu. Tapi semuanya masih batas wajar, nggak yang over gimana terus sampai yang kita ngerasa nggak dihargai satu sama lain tuh nggak sih. Aku seneng kalau misalnya waktu itu aku ingat kayak pada akhirnya kan aku juga sempat kayak ngalah gitu, kayak jemput kamu misalnya pulang kantor gitu ya, terus kamu nanya kita mau kemana, di jalan pulang gitu kamu nanya kita mau kemana gitu, terus aku bilang aku habis ini masih ngedit sih, aku bilang gitu, terus kamu bilang oh iya kamu masih ngedit ya, maaf ya kau jadi harus jemput aku gitu. Aku ya padahal kan aku yang pengen, tapi aku seneng gitu kamu mikirin oh ya harusnya aku jam segini ngedit gitu, tapi jemput kamu gitu, jadi kamu minta maaf, aku seneng gitu. Nanti udah jemput aku kantor. Lanjut. Hal yang paling dari Kak Gary. Indira yang nanya. Apa ya yang paling Apa? Ada nggak ada ya? Aku romantis ya. Gary tuh nggak romantis, tapi tuh dia taking care of me a lot. Bener-bener kayak bukan protek lah. Proteknya itu maksudnya bukan posesif ya. Proteknya itu kalau misalnya aku kenapa itu dia langsung kayak sigap gitu. Terus tuh kayak ya 911-nya aku lah. Aduh. Menarik. Padahal di Indonesia nggak ada 911. Iya benar. Tapi Sally punya. Walaupun jadi teleponnya susah, tapi kalau misalnya aku buka aku sih ya. Oke, mantap. Nih ada Kairunisa. Pakai jurus apa biar dicintai Bang Gary? Wah, kebetulan aku ke Gunung Kelut itu. Aku 7 hari 7 malam. Terus aku pakai oil itu. Ya, gimana ya? Apa ya Gary jawabannya Gary? Mana aku tahu. Tuh, udah jam berapa tuh di rumah kamu? Jam 12. Oh iya. Udah ada tengtong. Nah. Apa ya?
ya nggak tahu Gary gimana cara kamu, ya aku sih jadi diri aku apa adanya ya. Iya. Terus tuh sama-sama kita belajar dari kesalahan, terus ya udah. Dulu aku pertama kali ngelirik Sally gara-gara dia imut sekali. Liriknya gimana tuh? Liriknya gimana? Iya. Dulu Sally terkenalnya ceweknya imut gitu guys. Terus apa namanya, dari zaman SMP gitu. Terus apa namanya, dia lucu. Terus dia suka ketawa. Kalau aku ngelawak apa mau garing, itu parah banget. juga dia ketawa. Gitu. Aku lucu ya? Lucu, kamu tuh kayak ya gitu, act out-nya dapet aja gitu dulu. Karena muka kamu kan masih apa namanya? Masih pelawak banget ya. Gitu. Ya masih pelawak banget, mukanya tuh kayak lucu. Ya, terus apa ya? Aku kalau sama Sally nggak merasa terintimidasi. Dia terus keibuan. Ya kebetulan aku udah punya anak satu sih, kawan. Dari dulu tuh Sally tuh pengennya ya juga. Tadi Sally bilang aku taking over gitu, kayak taking care of her, tapi enggak juga, dia juga sama. Apa namanya? Aku kalau sekarang mau sakit nggak khawatir. Makanya enggak, Sally bilang nggak ngejaga kesehatan ya nggak gitu sebenarnya. Cuman tapi kalau mau sakit juga nggak khawatir, ada Sally, tenang aja. Ya nggak gitu dong. Iya gitu. Terus menurutku jurus pamungkasnya Sally tuh, dia tuh mau belajar guys. Kayak selama aku hidup gitu ketemu cewek, biasanya cuman tertarik sama aku dari luar doang gitu. Tapi pas aku ngomongin hal-hal yang berhubungan sama pengembangan diri, nggak banyak yang mau dengerin. Paham nggak maksudnya? Sisi boringnya aku Sally bisa terima gitu. Aku bilangnya sisi boring karena aku tahu kan cewek kadang kalau apa ya, nggak cuma cewek sih, banyak dari kita yang pengennya hidup udah sih ngomonginnya hiburan-hiburan aja lah, hidup santai-santai aja lah gitu. Tapi kan di aku nggak bisa. Aku tuh kayak takut banget nantinya nggak bisa jadi orang tua yang baik misalnya, nggak bisa punya pernikahan yang harmonis gitu. Kayak kalau misalnya nih pasangan aku nggak bisa diajak ngobrol soal itu kan jadi berabe ya gitu. Nah Sally bisa tuh, meskipun awalnya kita berat gitu di zaman SMA, tapi makin lama hubungannya makin baik gitu. Ya mau gimana lagi ya, udahlah udah. Lanjut. Udah pernah ini Fauzi. Udah pernah minta putus dari Gary berapa kali? Waduh. Kalau minta putusnya udah dari 10 tahun, ya udah lebih kali ya, dari 10. Oh iya. Iya, udah pasti lebih dari 10. Tapi putusnya aku sama Gary itu lucu guys. Bukan yang benar-benar putus yang mau ninggalin tuh enggak. Tapi kayak cuman benar-benar kayak cuman emosi aja gitu. Udah ya ngomong kita putus gitu. Tapi nggak pernah lebih dari, kalau dulu itu kita tuh nggak pernah lebih dari 3 hari gitu. Pasti 3 hari balikan lagi. Baikan. Tapi juga pernah juga sampai 2 minggu. Tapi 2 minggu itu cuma sekali lah, dari 10 tahun itu kita cuma sekali putus 2 minggu. Tapi Gary masih kayak hubungin aku gitu. Masih ngechat. Iya, tapi yang beneran dalam hati itu bukan karena aku putus gitu. Karena kesel ya? Kayak sebenarnya karena dulu itu kita belum tahu yang namanya ruang sendiri gitu. Kalau misalnya kita lagi marah, harusnya tuh kan kita nggak gontok-gontokan tuh. Kalau sekarang kita udah tahu kalau lagi marah tuh kita tarik diri dulu dari hubungan ini, bukan karena mau putus gitu. Iya gitu, betul. Jadi hitungannya sih nggak putus ya. Hitungannya sih kesel terus ngomong putus gitu ya. Iya, keselnya udah kita putus aja gitu ya. Itu juga kayaknya itu kayaknya di tahun-tahun awal ya, Sel, 2 tahun, 3 tahun gitu nggak sih? 3 tahun. 3-4 tahun lah. 3-4-5 tahun lah. Ya, 3-4-5-6 lah. Nambah terus. Tapi ya kayak beberapa tahun terakhir sih udah nggak pernah ya. Udah nggak pernah, alhamdulillah 3 tahun terakhir ini ya kita udah tahu formulanya gimana.
Terus kayak ya udah, emang ya percuma juga mau bilang putus juga nggak bakal pernah pisah gitu. Karena ya udah, ya kalau menurut aku nggak bakal pernah pisah karena ya udah ngikat, kita udah sama-sama bertumbuhnya bareng, nggak mungkin kan kita gitu. Bukan nggak mungkin ya, maksudnya kayak ya masa sih lo masalah yang gede aja lo bisa selesain, masalah yang kecil sekali gitu nggak bisa gitu. Keren. Nih, Ikman, Kak Sally kalau ditanya mau makan apa enggak, jawab terserah enggak? Aku kalau terserah, aku kan ikutin Gary. Kalau dulu itu aku tuh Gary terus nanya mau makan apa, aku mau ini. Tapi sekarang kan karena aku harus diet ya, udah over. Jadi kalau Gary makan apa, ya udah terserah apa aja. Gitu. Menurut sekarang apa yang mau Gary makan. Nih guys, tips kalau biar ceweknya nggak jawab terserah. Caranya ada banyak. Iya. Biasanya aku ngomong gini, apa? Ya itu kayaknya di TikTok juga udah sering yang nebak-nebak ya. Tebak aku mau ngajak kamu makan apa gitu. Terus Sally jawab. Biasanya jawab yang dia suka gitu. Terus dah ya kita kesana. Atau aku nanya, aku ngomong gini, apa pilihannya 2 ya hari ini. Mau makan di McD atau makan di KFC. Sally udah pasti milih McD tuh. Kita anaknya McD banget guys. Terus atau bilang gini, oke, hari ini karena kamu bilang terserah, aku yang nentuin ya. Besok Alhamdulillah. Enggak di-cut. Aku bertindak kayak kodok. Aku zoom malahan nanti. Atau aku bilang apa namanya, karena kamu bilang terserah, aku yang nentuin hari ini, besok kamu yang nentuin ya, aku bilang gitu. Jadi pas besoknya mau jalan, udah tahu belum mau makan di mana, aku nungguin kamu yang nentuin gitu. Jadi nggak terbiasa ngomong terserah mulu. Itu guys, ya, caranya guys. Dicatat guys. Tipsnya. Lanjut. Mentari bersinar. Punya target nikah nggak Kak Sally? Oh iya, tidak loh. Ya punya lah. Terus? Ya punya target nikah. Terus? Masa kita hidup nggak punya target. Tapi ya kan kembali lagi, kalau aku sih sekarang bukan untuk membesarkan hati, tapi kalau aku mikirnya semua itu kan udah ada garis takdir tuh. Kalau misalnya emang di umur yang sekarang belum waktunya kata Allah nikah, ya belum, jalanin aja terus sambil kita masih belajar gitu. Karena yang sering Gary bilang, kalau misalnya kita tanya sesuatu kan nggak mungkin langsung dikabulin tuh, pasti dikasih masalah-masalah baru, kira-kira bisa nggak diselesainnya gitu. Ya mungkin sekarang aku lagi dipersiapkan untuk yang sematang mungkin nanti kalau misalnya menjalin hubungan rumah tangga bisa kayak siap gitu. Karena kan kalau kita nikah itu karena aku banyak teman-teman yang udah nikah, itu tanggungan itu bakal beda banget gitu. Kita harus mental harus disiapin. Terus itu tentang adaptasi ke keluarga baru harus kita siapin juga. Terus itu kebiasaan-kebiasaan kita harus ini juga ya. Kalau misalnya sekarang belum waktunya nikah, mending itu dulu deh dipupuknya gitu. Jadi kalau misalnya udah nikah nanti udah kayak kerabas sedikit atau ada bayang-bayangan bakal ada masalah apa ke depan, itu bisa jauh lebih teratasinya lebih bagus gitu. Lihatin guys. Itu kalau lihat kan guys, mau gimana coba gue nyari yang lain. Jawabannya bagus banget kan? Nggak, soalnya iya kan kadang apa ya, umuran kita nih guys dapet cerita nikah tuh nggak cuman yang senang-senangnya doang tau. Ada juga yang sedih-sedihnya juga gitu. Maksudnya ada udah berapa kali teman kita yang bilang kayak kalau udah nikah gitu terus mereka bilangnya kayak udah lo tenang-tenang aja dulu gitu. Santai aja gitu, ada bilangnya gitu kan, kayak masalahnya ternyata banyak gitu-gitu kan. Ya kita sih nggak pengen nunda-nunda sih sebenarnya. Kalau misalnya udah waktunya, udah kita berdua udah siap ya berangkat lah ya.
kita udah punya rencana, tapi semoga jadi lancar. Betul. Karena kan pamali kalau dikasih tahu sekarang, minggu depan. Ya terus ya itu, tapi nggak laju kayak pengen balap-balapan sama orang lain juga gitu. Karena kan kita tahu semua ada waktunya masing-masing dan nggak bakal waktunya kayak apa datang terlambat atau kecepatan, itu kan nggak mungkin gitu kan. Kayak ya udah kita tahu kalau udah waktunya kita pasti nikah sih. Ya, tapi sebenarnya poinnya kalau misalnya teman-teman kita ngasih tahu nggak enaknya nikah bukan muda ya, kayak nggak enaknya nikah tanpa persiapan itu bukan ngebuat kita jadi takut nikah, itu tuh enggak. Tapi ngebuat kita kayak ternyata gini nih, berarti harus kayak gini biar kita ngadepinnya tuh nggak kaget gitu. Jadi jangan sampai kita takut nikah karena kita nggak dengerin cerita teman, itu enggak. Jadi diambil aja insight-nya biar kita bisa lebih siap untuk ngadepin masalah yang akan datang di pernikahan kita nanti. Betul sekali, karena ya akhirnya setiap kita nemu hal positif kita jadi motivasi gitu, kayak maksudnya ya tahu nikah bakal lebih menyenangkan, ada ininya, ada hal-hal yang belum pernah kita bisa rasain jadi bisa kita rasain terus. Tapi kalau misalnya denger yang negatif ya kita bisa jadiin evaluasi, kita bahas gitu nantinya kita kalau ketemu masalah ini kayak gimana gitu, jadi makin mateng sambil nunggu waktu yang tepat ya kan. Oke. Sambil dipersiapkan. Betul. Pertanyaan terakhir ya. Oke, akhirnya. Kak Sally pernah kecewa dan marah besar nggak sama Kak Gary? Memang aku Nabi tidak pernah kecewa dan marah. Pernah lah kecewa dan marah itu pernah. Tapi ya didiskusikan lagi kenapa bisa jadi. Aku tanya sama Gary kenapa kayak gitu, alasannya apa. Terus itu ya kita diskusiin gimana caranya itu tuh nggak bisa keulang lagi gitu loh, rasa kecewanya gitu. Aku pernah kecewa besar sama Gary, tapi ya aku terima. Kalau misalnya aku nggak terima, ya nanti bakal jadi kayak bom waktu yang bisa aku ledakin kapan tahu, terus aku bisa ungkit lagi, terus tuh kayak ya nggak selesai gitu. Walaupun sekarang itu kayak bercandaan gitu sama Gary bisa aku ungkit gitu, tapi itu masih konteksnya udah bercanda gitu, bukan yang lagi serius langsung kayak jadi marahan lagi, gontok-gontokan lagi juga gitu. Kalau kecewa ya pastilah pernah kecewa, tapi kan gimana caranya kita bisa terima, terus akhirnya kita bisa menjalani hubungan itu nggak tentang masa lalu yang udah kita lewatin, karena mau kita bahas terus juga percuma, itu kita cuma ngabisin waktu kita, yang ada aja kita nggak bisa bahagia terus deh sama pasangan, terus kita ngungkit masa lalu. Nice nggak? Nice. Jelek banget aku gitu ya. Aku juga pernah muda guys, itu masalah-masalah dulu. Iya. Ya namanya itu kan perjalanan ya, perjalanan itu kan pasti ada juga yang ngebuat kita sampai di titik sekarang karena perjalanan itu. Biar yang ada sekarang ini ya karena ada apa benturan-benturan kuat. Menarik. Oke. Udah ya? Gak ada. Aduh akhirnya. Makasih Sally udah jawabin pertanyaan-pertanyaan dari followers aku di Instagram. Iya makasih ya guys sudah nanyain aku pikir gak ada yang nanya loh. Siapa yang tahu aku ya nggak? Justru banyak lah. Kalau misalnya aku nge-share kamu, banyak banget yang tap stikernya. Oh kamu kayak ikut-ikutan di itu TikTok gitu ya? Enggak sih, aku cuma ngeliat berapa jumlahnya. Oh banyak juga gitu kayak. Oke. Oh. Followers kamu udah naik berapa semenjak aku jadi YouTuber, semenjak aku bikin podcast, naik nggak sih? Naiklah dikit. Guys, follow Sally dong. Sally itu juga kalau misalnya di DM dicurhatin dia bales kok. Ya kan? Ya aku balesin tapi semampunya. Nah, soalnya beberapa followers aku ada yang bilang kayak salam buat Kak Sally suka balesin DM aku. Enak diajak curhat gitu-gitu. Oh, ya enggak. Kenapa coba? Karena apa ada DM aku. Kenapa? Karena banyak yang bilang, Kak,
Kang Sally tolong balas dong, aku udah DM Kak Giri tapi nggak dibaca-baca katanya gitu. Jadi mereka itu kayak nimbalinnya ke aku dan aku masih kayak masih kemungkinan dibacanya itu masih besar banget gitu. Bayangin aja tiap hari nih. Terus. Iya, tiap hari aku balesin kan. Tiap hari aku balesin, ada waktunya aku sebelum tidur gitu aku balesin. Nggak pernah kurang dari 99, kayak terus aja. Iya, terus. Makanya itu. Apa? Kayaknya itu orang-orang tuh banyak kayak nyerbunya aku. Aku kayak PDM. ini orang nanya gua tiap hari ada mulu, followers gua naiknya nggak drastis sih, nih orang nanya doang nggak follow lo, pada gimana sih? Jadi curhat. Ya pokoknya gitu, makasih ya sharing udah ikutan jawabin pertanyaan-pertanyaannya. Semoga berguna lah buat mereka, jadi ada gambaran gitu kalau ngejalin hubungan tuh biar langgeng gimana, terus jadi pacar yang baik itu kayak gimana. Karena Sally pacar yang baik selama ini gitu. Aku udah pernah bilang deh, kayaknya aku udah terlalu dikaruniai, udah mukjizat banget dicintai orang kayak Sally. Oke. Makasih guys sudah nonton. Besok-besok kita ngobrol lagi ya sama Sally mungkin. Ya, thank you. Pertanyaannya seru-seru. Meskipun Zoom call kayak gini semoga nggak terganggu karena kan kita lagi PSBB, lagi COVID kan, lagi pandemi. Di Lampung juga sekarang kondisinya lagi nggak bisa main kemana-mana malam-malam gitu. Iya, lagi di. Hah? Iya, lagi zona hitam sama merah gitu. Iya. Jadi emang dibatasi keluar. Sampai kata temen aku aja ini ada razia gitu kalau kita pergi dari mana ke mana. Ada jam malamnya guys, jadi ya. Semoga pandeminya juga cepat selesai gitu. Terus ya semoga Kalau kalian ada pertanyaan lain, tulis aja di kolom komentar. Ntar aku yang jawab. Kalau misalnya ada yang kurang jelas dan lain sebagainya. Oke, bye.